Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Sirai Anggraini Soekarno dengan NIM 40222200042 dari kelas 5 PSB. Saya di sini akan menjelaskan tentang vektor autoregresif atau VAR dari kelompok 6 dengan judul hubungan kausalitas antara ROA dan NPF pada unit usaha syariah periode 2019 sampai 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara ROA dan NPF pada unit usaha syariah periode bulanan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, termasuk data time series karena hanya menggunakan satu objek, yaitu UUS atau unit usaha syariah. Variabel yang digunakan yaitu ROA sebagai Y1 dan NPF sebagai Y2. Untuk tahapannya yaitu tahapan yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua pengujian stationaritas, yang ketiga penentuan order optimum, yang keempat pengujian stabilitas VAR, yang keempat estimate model VAR level, yang keenam impulse response, yang ketujuh varian decomposition. Yang pertama yaitu pengujian statistik deskriptif, yaitu dengan cara ke Excel terlebih dahulu. Kita copy variabelnya ROA NPF sampai bawah. Di bawah kita copy, kita ke Fuse-nya, kita pilih create a new Fuse work file, kita pilih frekuensinya, kita pilih monthly karena data kita bulanan. Untuk start date-nya 2019, end date-nya 2023. Kita ketik OK. Kita ke quick empathy group edit series, kita scroll sampai atas, data kita ke sini, ke paste. Untuk statistik deskriptifnya kita ke view descriptive task common sample, kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 1 underscore deskriptif. Oke. Untuk analisis deskriptifnya diketahui bahwa nilai mean dari ROA sebesar 1,951% dengan nilai maksimum sebesar 2,64% dan minimum sebesar 1,31%. Untuk NPF diketahui nilai mean sebesar 2,676% dengan nilai maksimum sebesar 3,42% dan minimum sebesar 1,93%. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pengujian stationaritas. Kita ke Fuse-nya, kita tutup karena sudah. Delete unlit cube, yes. Kita klik dua kali untuk ROA, jadi klik view, pilih unit root test, tanda unit root test. Untuk test for unit root in, kita pilih level, ininya tetap sama, oke. Kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 2 underscore has ROA level, oke. Untuk tingkat level untuk ROA yaitu H0, ROA tidak stasioner pada tingkat level.
H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner pada tingkat level, pengujiannya kita lanjutkan dengan phase difference. Kita ke F lagi, kita tutup, kita klik view, pilih unit root test, tanda unit root test, kita pilih phase difference. Oke, kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 2 underscore SROA phase difference. Oke. Untuk tingkat phase difference ROA yaitu H0 di ROA tidak stasioner pada tingkat phase difference, H1 di ROA stasioner pada tingkat phase difference. Di ROA memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan di ROA stasioner pada tingkat phase difference. Karena stasioner pada tingkat phase difference, kita stopkan. Kita tutup semua, kita pilih, klik 2 kali untuk NPF, klik view, pilih unit root test, tanda unit root test, pilih test for it route in, kita pilih level, klik OK. Kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 2 underscore SNPF level. Oke. Untuk tingkat level untuk NPF yaitu H0 NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1 NPF stasioner pada tingkat level. NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,88 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena NPF tidak stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan ke pengujian yaitu pengujian phase difference. Kita ke FS lagi, kita ketik view, pilih unit root test, tanda unit root test, pilih phase difference. Oke. Kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 2 underscore SNPF phase difference. Untuk tingkat phase difference untuk NPF yaitu H0 di NPF tidak stasioner pada tingkat phase difference, H1 di NPF stasioner pada tingkat phase difference. Di NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disebutkan di NPF stasioner pada tingkat phase difference. Untuk hasil uji stasionaritas yaitu untuk variabelnya ROA, untuk level probabilitasnya 0,218, keputusannya tidak stasionaritas. Untuk phase difference-nya probabilitasnya 0,00, keputusannya stasioner. Variabel NPF untuk level 0,88, keputusannya tidak stasioner. Yang selanjutnya phase difference probabilitasnya 0,00, keputusannya stasionaritas. Selanjutnya ke pengujian penentuan order optimum. Kita tutup semua. Tangan kiri ke kontrol, pilih ROA, kembali, pilih ROA NPF, tangan klik kanan, kembali lagi, coba lagi,
kontrol RUA NPF klik kanan NPF klik kanan open password. Kita selanjutnya kita pilih view last structure, pilih like kriteria, like to include-nya ganti 6. Oke. Penentuan like optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan like optimum pada pengujian ini didasarkan pada ukuran AIC, AKIK, Affirmation Criterion. Tanda bintang pada ukuran AIC terletak pada like 5, maka like optimumnya adalah 5. Selanjutnya kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 3 underscore like optimum AIC 5. Selanjutnya ke pengujian stabilitas VAR. Kita ke view, pilih last structure, pilih arrow table. Kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 4 underscore stabilitas VAR. Oke. Untuk stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika modulus kurang dari 1, maka VAR stabil. Jika modulus lebih dari 1, maka VAR tidak stabil. Dan penentuan like optimum harus diulangi. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya ke pengujian kointegrasi. Kita view kointegrasi tes. Kita tetap sama. Oke. Kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 5 underscore kointegrasi. Oke. Pengujian kointegrasi yaitu H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai probabilitas yang sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disebutkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Dan hipotesis 2, untuk kointegrasi tidak perlu dilakukan. Karena tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah VAR diferensi dengan menggunakan variabel yang terdiferensi yaitu DROA dan DNPF. Selanjutnya ke pengujian penentuan order like optimum. Kita ke reviews. Kita estimate endogenous variabelnya yang di DROA.
DNPF. Untuk lag intervalsnya per endogenusnya ganti 5. Selanjutnya klik view last structure, pilih arrow table, kemudian view last structure, pilih kriteria lag kriteria, untuknya lag to include-nya 6. Oke. Tanda bintang untuk ukuran AIC di lag 4, maka lag optimnya adalah 4. Selanjutnya kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 6 underscore lag optimum AIC 4. Oke. Selanjutnya ke pengujian stabilitas file difference. Kita ke EViews, kita estimate, kita lag intervalsnya kita ganti 4 karena lag optimumnya tadi 4. Oke. Selanjutnya view last structure, pilih arrow table, kita freeze terlebih dahulu, freeze name underscore 7 underscore stabilitas var. Stabilitas var. Oke. Untuk pengujian stabilitas file diferensi, hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka file stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengujian estimate model var. Kita ke estimate, tetap oke. Kita freeze name underscore 8 underscore estimate var. Oke, kita tutup. Untuk melihat modelnya ke view, pilih representation, kita freeze name underscore 9 underscore model var. Oke. Selanjutnya ke UJT. Bandingkan tes statistik dengan t-tabel. T-tabel DF include observation, jumlah independen kurang 1, DF sama dengan 55. Untuk mencari 55-nya dari sini 55.
55 kurangi 8 kurangi 8 yaitu independennya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kurangi 1 kurangi 46 dan alfa sama dengan 0,05 sehingga t tabel sama dengan 2,013. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka berpengaruh signifikan. Dependennya yaitu DROA, independennya DROA min 1, kesimpulannya yaitu DROA min 1 berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. DROA min 2, DROA min 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. DROA min 3, kesimpulannya yaitu DROA min 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. DROA min 3, kesimpulannya DROA min 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. DNPF min 1, kesimpulannya DNPF min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. DNPF min 2, kesimpulannya yaitu DNPF min 2 berpengaruh non positif tidak signifikan terhadap ROA. DNPF min 3, kesimpulannya yaitu DNPF min 3 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. DNPF min 3, kesimpulannya yaitu DNPF min 3 min 4 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Selanjutnya uji T bandingkan T statistik dengan T tabel. T tabel DF sama dengan include observation kurangi jumlah independen kurangi 1. DF-nya sama dengan DF sama dengan 55 kurangi 8 kurangi 1 sama dengan 46 dan alfa 0,05 sehingga T tabel 2,013. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka pengaruh signifikan. Dependennya NPF, independennya DROA min 1, kesimpulannya yaitu DROA min 1 pengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. DROA min 2, DROA min 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. DROA min 3, DROA min 3 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. DROA min 4, DROA min 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. DNPF min 1, DNPF min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. DNPF min 2, DNPF min 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. DNPF min 3, kesimpulannya yaitu DNPF min 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF. DNPF min 4, kesimpulannya yaitu DNPF min 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Selanjutnya ke pengujian IRF. Kita kembali ke Fuse, klik View, Impulse Response, Horizon lag-nya ganti 30. Oke. Pilih ke tab Multiple Gap, Freeze, Name, underscore 10 underscore IRF multiple gap. Oke. Kita ke tabel, kita freeze, name, underscore 10 underscore IRF tabel. Oke. Maaf, ada kendala. Oke.
untuk respon D-ROA terhadap guncangan D-ROA. Guncangan D-ROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada D-ROA sebesar 0,206 atau 20,6%. Pada bulan kedua, guncangan D-ROA menyebabkan penurunan pada D-ROA hingga negatif 0,110 atau 11%. Pada bulan ketiga, guncangan D-ROA menyebabkan kenaikan D-ROA menuju 0,049 atau 4,9%, dan seterusnya. Respon D-ROA terhadap guncangan D-ROA mencapai keseimbangannya memulai bulan 7 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya, respon D-ROA terhadap guncangan DNPF. Guncangan DNPF sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan D-ROA tidak mengalami perubahan. Pada bulan kedua, guncangan DNPF menyebabkan penurunan pada D-ROA hingga negatif 0,038 atau 3,8%. Pada bulan ketiga, guncangan DNPF menyebabkan kenaikan D-ROA menuju 0,034 atau 3,4%, dan seterusnya. Respon D-ROA terhadap guncangan DNPF mencapai keseimbangannya mulai bulan 6 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya, respon DNPF terhadap guncangan D-ROA. Guncangan D-ROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DNPF sebesar 0,021 atau 2,1%. Pada bulan kedua, guncangan D-ROA menyebabkan penurunan pada DNPF hingga 0,011 atau 1,1%. Pada bulan ketiga, guncangan D-ROA menyebabkan penurunan pada DNPF hingga negatif 0,012 atau 1,2%, dan seterusnya. Respon DNPF terhadap guncangan D-ROA mencapai keseimbangannya mulai bulan 4 hingga seterusnya dan menuju 0. Respon DNPF terhadap guncangan DNPF. Guncangan DNPF sebesar 1 standar deviasi pada bulan ke-1 akan menyebabkan peningkatan pada DNPF sebesar 0,108 atau 10,8%. Pada bulan kedua, guncangan DNPF menyebabkan penurunan pada DNPF hingga 0,009 atau 0,9%. Pada bulan ketiga, guncangan DNPF menyebabkan kenaikan pada DNPF menuju 0,0414 atau 1,4%, dan seterusnya. Respon DNPF terhadap guncangan DNPF mencapai keseimbangannya mulai bulan 5 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya ke pengujian forecast error variance decomposition. Kita ke Reviews, tutup, pilih ke View, pilih variant decomposition. Oke. Pilih ke tabel, list, name, _11, FE, PD, tabel. Oke. Kemudian kita pilih combined graph, tabris, name, _11, FE, PD, combined graph. Oke. Kita ke estimate, pilih oke.
Selanjutnya, dekomposisi varian dari DROA. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1 fluktuasi DROA disebabkan oleh guncangan dari DROA itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Kemudian mulai dari bulan kedua tampak DNPF mulai mempengaruhi DROA. Namun pengaruh yang diberikan tidak cukup besar, hanya 2-4%, sehingga fluktuasi DROA masih dominan dipengaruhi oleh DROA itu sendiri. Karena DNPF dan DROA tidak berpotongan, artinya DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, atau pengaruh yang diberikan DNPF terhadap DROA tidak dominan. Selanjutnya, dekomposisi varian dari DNPF. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1 fluktuasi DNPF disebabkan oleh guncangan dari DNPF, yaitu sebesar 96,126% dan guncangan dari DROA sebesar 3,874%. Kemudian dari bulan kedua hingga 7 tampak dominasi pengaruh guncangan DNPF mulai menurun hingga 93,808%, 93,808% dan diimbangi dengan pengaruh guncangan DROA yang mulai meningkat sebesar 6,191% pada bulan ke-8 hingga akhir. DNPF mencapai keseimbangannya, di mana fluktuasi DNPF yang disebabkan oleh guncangan DNPF sebesar 93,791%. Karena DROA dan DNPF tidak berpotongan, artinya DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF, atau pengaruh yang diberikan DROA terhadap DNPF tidak dominan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.